Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 22. Dan melihat ke arah Aji, orang yang baru saja dihiraukan oleh dirinya, Pak Anto pun mendekati ke arah Aji. "Benarkah kamu yang membiayai semua ini?" tanya Pak Anto. Dengan sedikit rasa bahagia, rasa haru, karena masih ada orang baik kepada dirinya. Di saat-saat Pak Anto mengucapkan terima kasih, tiba-tiba ada orang dari bagian administrasi berkata, "Memang, tadi seorang pemuda yang membayar semua biaya Bapak, tapi orang itu bukanlah dia. Saya ingat betul wajah orang yang membayarnya. Tapi bukan dia," kata orang tersebut, sambil menunjuk ke arah Aji. Wajah Aji pun langsung merah ketika mendengar bahwa orang yang membiayai rumah sakit itu bukan dirinya. Ada-ada saja si Aji ini. Akhirnya, ketahuan juga kan, kalau udah gini kan, jadi bingung deh. Aji pun langsung segera lari, karena semakin lama di situ, akan semakin terbongkar kebohongannya. Setelah Aji lari, orang tersebut pun geleng-geleng kepalanya, sambil berkata, "Ada-ada saja anak zaman sekarang. Terima kasih Bu. Tanpa kedatangan Ibu, mungkin saya akan terus beranggapan bahwa dialah orang yang sudah berbaik hati kepada keluargaku. Dia nggak apa-apa, yang namanya kebohongan pasti akan terbongkar," saut orang tersebut, yang menjawab pertanyaan Pak Anto. "Maaf Bu, kalau boleh tahu, siapa orang yang sudah berbaik hati itu?" tanya Pak Anto. "Maaf Pak, bukan saya tidak mau beritahukan, tapi saya punya amanah dari orang tersebut agar tidak memberitahukan namanya. Beliau hanya minta, kalau ada yang nanya, cukup jawab, dari hamba Allah. Sungguh mulia sekali ya, Bu. Pasti orang itu adalah orang baik," kata Pak Anto. "Iya benar Pak, beliau pasti orang baik, kaya dan dermawan." Setelah beberapa menit kemudian, Pak Anto pun kembali lagi dan menuju ke ruangan sebelumnya. Setibanya di sana, disambut sang istri, dan juga bertanya, "Sudah beres Pak mengurus biaya administrasinya?" "Sudah Bu, tapi ada seseorang yang membiayai rumah sakitnya," saut Pak Anto. Dengan terkejut, istrinya langsung bertanya kembali, "Siapa Pak orang yang membayar biaya rumah sakit Aldi?" "Tidak tahu Bu." "Loh, kok bisa tidak tahu?" tanya istrinya. "Iya Bu, saya benar-benar tidak tahu. Emang orang tersebut tidak meninggalkan nama?" "Meninggalkan nama sih, tapi namanya hamba Allah. Orang baik itu tidak menyebutkan namanya," jawab Pak Anto. "Oh gitu, ternyata di zaman sekarang masih ada orang baik ya Pak?" "Iya Bu," kata Pak Anto, sambil menceritakan juga kalau ada seorang pemuda yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah membiayainya. Sambil bercerita tersebut, mereka juga sambil mengemas dan siap-siap untuk meninggalkan rumah sakit. Sementara Aji dan temannya, dia lari ke birit-birit, karena kebohongannya itu dibongkar oleh orang admin. Sedangkan Randy, saat ini, dia baru saja tiba di perusahaan, dan langsung memasuki ruangan Pak Ferry. Seluruh karyawan pun langsung pada melihat ke arah Randy, yang berjalan lurus ke arah ruangan. Dari salah satu mereka sangat heran melihat Randy, sebab ada sebagian dari mereka yang mengenali Randy, bahwa si Randy itu adalah karyawan kebun. Bahkan ada yang berkata, berani sekali anak itu masuk ke ruangan Pak Direktur, sambil menunjuk ke arah Randy dari kejauhan. Sementara orang yang di dalam ruangan berkata, hei, keluar kamu," kata seseorang yang berada di ruang direktur. Dia adalah sekretaris pribadi Pak Ferry, yang tidak mengetahui siapa Randy yang sebenarnya. Karena Randy masuk ke ruang Pak Ferry itu hanya seorang diri, sebab sesampainya di perusahaan, Pak Ferry langsung menemui cleaning service. Beliau meminta salah satu dari cleaning service agar mencuci mobilnya. Jadi, Pak Ferry masih berada di samping perusahaan. Sementara Randy saat ini sedang diusir oleh sekretaris Pak Ferry. Randy tidak sadar dengan dirinya bahwa dirinya sedang menyamar dengan menjadi cucu dari Dihana, yang dimana Dihana itu adalah
hanya seorang karyawan kebun di perusahaan tersebut. Sehingga, Randy membentak kembali orang yang sudah mengusir dirinya. Dan, percekcokan terjadi sangat sengit. Sementara karyawan yang lain hanya melihatnya saja, tanpa pembelaan apapun. Malah, banyak yang mengejek Randy, anak seorang karyawan kebun, bertingkah seperti anak pemilik perusahaan. Di situ Randy semakin marah, dan hampir saja akan membongkar jati dirinya. Namun, sebelum membongkar jati dirinya, tiba-tiba Pak Ferry muncul, dan menghentikan pertikaian tersebut. Selain itu, Pak Ferry pun membubarkan karyawan yang berada di situ. Setelah suasana sepi, dan keadaan sudah mulai tenang, Pak Ferry pun bertanya kepada sang sekretaris, "Ini ada apa? Sampai bisa cekcok seperti ini?" Tanya Pak Ferry. "Itu dia, anak seorang karyawan kebun. Sudah membuat onar di sini," kata sang sekretaris. Dia mencoba untuk mengadu pada Pak Ferry, dan juga mencoba memfitnah Randy, karena sang sekretaris itu mengira akan mempercayai dirinya ketimbang seorang karyawan kebun tersebut. Namun, Pak Ferry terus-menerus bertanya, meskipun dirinya tahu bahwa Randy tidak mungkin melakukan seperti apa yang dikatakan sekretarisnya. "Benarkah pemuda ini seperti itu?" tanya Pak Ferry. "Iya benar Pak," saut sekretaris. Sedangkan Randy diam saja, tidak berkata sepatah kata pun. Wajahnya pun fokus ke arah yang lain. Dia memalingkan muka dari kedua orang tersebut. Namun Pak Ferry sekali-kali melihat ke arah Randy. Di satu sisi, dia membutuhkan sekretaris tersebut. Di satu sisi, sekretarisnya memfitnah anak dari sang bos besar. Di saat asiknya memfitnah Randy, Randy malah terbangun dari duduknya, dan mendekati ke arah meja sang sekretaris, dan mencoba membuka komputernya. Sekretaris tersebut pun marah. Namun, Pak Ferry melarangnya, agar membiarkannya. Bahkan Pak Ferry berkata, apapun yang dia lakukan di sini, tolong biarkan saja, dan jangan mengganggunya. Jika mengganggu dia, berarti kamu siap dipecat dari perusahaan ini, kata Pak Ferry. Yang mengancam sekretarisnya. Entah kenapa, sang sekretaris pun jadi bingung dengan sikap Pak Ferry yang sangat berubah itu. Padahal sebelum-sebelumnya, Pak Ferry sangat ramah sekali. Bahkan, karena keramahannya, sang sekretaris pun sampai jatuh hati padanya. Dalam hatinya berkata, siapa pemuda ini? Kenapa Pak Ferry lebih mementingkan pemuda ini daripada aku, sekretarisnya sendiri? Di saat kebingungan, Randy berkata dan menyebutkan bahwa ada kesalahan dalam file yang dibuat oleh sang sekretaris. Randy pun menjelaskan kesalahan tersebut, karena file tersebut sangat penting sekali bagi perusahaan. Pak Ferry pun mendekati Randy, dan melihat filenya. Setelah dibacanya, ternyata benar, ada yang salah dengan file tersebut. Pak Ferry pun segera memerintahkan sekretarisnya, agar segera memperbaiki file tersebut. Karena, sore nanti, file tersebut akan digunakan untuk meeting nanti, bersama beberapa perusahaan yang lainnya, yang akan diadakan di perusahaan ini. Sang sekretaris pun jadi heran. Siapa pemuda karyawan kebun tersebut? Sehingga sangat teliti sekali dengan file yang ditulisnya. Sambil memperbaiki file tersebut, sang sekretaris pun bertanya, perihal latar belakang pendidikannya. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, apa latar belakang pendidikannya, kata sang sekretaris. Sambil menunjuk ke arah Randy. Dia lulusan S1 Ekonomi. Dan sekarang, dia sedang melanjutkan pendidikan S2-nya. Namun pendidikan S2-nya itu, secara daring. Sang sekretaris pun terkejut. Ketika mendengar itu, dia pun melihat ke arah Randy, yang sedang duduk di kursi sebelahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.